Bu Junet adalah seorang perempuan energik yang dikenal ramah di lingkungannya. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh. Mie judes sudah buka. Hari ini lebih pedas, lebih gila, lebih nampol dari kemarin. Cuman Rp 7.000. Rasa bisa ngalahin restoran. Beberapa tetangga lewat sambil tersenyum, salah satunya adalah Bu Dewi, ibu rumah tangga berusia 40-an yang menghampir sambil menenteng kantong belanjaan sayur. Bu Junet ini memang paling bisa jualannya. Dari ujung gang udah kecium sambalnya. Tapi saya tuh penasaran loh Bu, kok bisa sih harga segitu? Sekarang tuh cabai rawit sekilo aja bisa bikin nangis duluan sebelum dimakan. Iya, saya juga tahu kok Bu. Percaya deh, saya sampai mikir ribuan kali sebelum pasang harga. Tapi saya selalu mikir gini, yang penting orang bisa makan enak, harga masuk akal. Kalau semua mahal, siapa nanti yang mau beli Bu? Tapi jangan sampai rugi sendiri loh Bu. Saya pernah dengar ada yang nekat jualan murah, akhirnya gulung tikar, modal habis, pelanggan hilang, hutang numpuk. Iya, saya ngerti kok Bu. Tapi saya tuh selalu percaya rezeki udah ada yang ngatur. Toh saya nggak ambil banyak untung, asal dagangan laku, dapur ngebul. Dan bersyukur saya mah aman Bu, aman. Bu Junet menyendok sambal kental dari wajan ke dalam mangkuk kecil. Warna merahnya yang menyala membuat Bu Junet merasa bangga. Nih Bu, lihat sambal buatan sendiri, asli dari cabai segar, bukan abal-abal. Resep warisan dari almarhum ibu saya. Kalau nggak pedasnya sampai ubun-ubun, bukan mie judes namanya. Ya ampun, itu uapnya udah bikin mata berair. Tapi ya jujur aja, saya salut sama Bu Junet. Zaman sekarang susah cari pedagang yang masih mikirin orang lain. Saya cuma mau dagang dengan hati Bu. Kalau niatnya baik, insya Allah hasilnya ikut baik. Bu Junet terus berjualan dengan penuh rasa semangat hingga tak terasa siang pun sudah datang berdiri di atas ufuk cakrawala. Jualan rame, laku keras, tapi kenapa uangnya segini-segini aja ya? Coba lihat itu cabai rawit aja udah kayak harga emas. Tiap hari makin mahal aja. Kalau begini terus bisa-bisa modalku habis sia-sia. Dan aku cuma dapat capeknya aja, nggak dapat untung kan sekali. Tapi tiba-tiba suara pesan WA masuk dari handphonenya yang tergeletak di meja. Jangan lupa ya Bu, tagihan gas Ibu di saya ada 250.000 lagi. Ya Allah, tagihan gas masih ada 250.000 lagi. Belum lagi beli bahan-bahan buat besok. Cabe, mie, bawang, minyak. Makan aja susah. Gimana kalau begini terus? Assalamualaikum Bu Junet. Bu Junet, coba lihat nih saya bawa apa. Saya ada bawa sayur segar buat tambahan dagangan. Gratis kok buat usaha Ibu. Saya tahu usaha mie judes Bu Junet lagi rame, pasti bisa bantu. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih terima kasih banyak ya Pak Darto, terima kasih banget. Sayurnya seger-seger banget ya. Pasti enak kalau dipakai buat tambahin mie besok. Tapi sebenarnya saya lagi galau Pak. Usaha rame, tapi kok nggak ada hasilnya ya. Justru saya hitung-hitung bukannya untung, yang ada malah rugi. Kenapa Bu? Bukannya usaha Ibu itu banyak yang suka? Itu mie judes kan udah terkenal banget tuh di kampung. Semua orang bilang enak loh. Iya Pak, tapi cabai rawit aja harganya terus naik. Belum lagi bahan minyak goreng, bumbu-bumbu. Pelanggan sih lakuin, datang terus. Tapi kalau dihitung itu nggak nutup biaya produksi. Padahal saya cuma ingin jualan jujur. Saya nggak mau ngurangin kualitas bahan. Tapi ini kok makin berat aja ya. Bu Junet, usaha itu emang berat. Semua itu pasti ada tantangan. Tapi saya yakin kalau Ibu itu tetap kerja keras, pasti ada jalan keluar. Lihat aja nanti, yang penting kita niatnya baik. Insya Allah ada rezekinya. Bu Junet terlihat terharu, namun matanya masih dipenuhi kebingungan dan juga kecemasan. Suara notifikasi WA masuk lagi. Ia membuka pesan, kali ini dari anak yang sedang merantau. Ma, listrik habis, uang jajanku juga udah tinggal sedikit. Bisa kirim uang bulan ini nggak Ma? Ya Allah, anakku, maafin Mama ya. Mama nggak bisa bantu bulan ini. Mama juga nggak bisa kasih yang terbaik buat kamu. Padahal kamu tuh udah jauh-jauh ngejar karir di tempat orang.
Aduh, gimana ini? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Bu Junet, hidup memang penuh ujian, tapi jangan sampai kita itu menyerah karena ujian kecil. Ingat, banyak yang berdoa untuk ibu, banyak yang mendukung usaha ibu. Kadang kita itu harus sedikit sabar aja, karena pintu rezeki itu kadang terbuka setelah kita itu berusaha lebih keras. Iya Pak, saya tahu. Tapi kadang rasa sabar itu mulai terkikis. Saya cuma pengen bisa bertahan, nggak mau bikin orang kecewa. Tapi saya juga takut kalau makin dipaksain malah bikin makin hancur. Junet, Masya Allah Junet, gimana kabar kamu sekarang Net? Aduh, udah lama banget ya kita nggak ketemu Net. Jadi gimana nih usaha mie judis kamu? Makin ramai kan? Ramai sih Rin, cuman ya itu, makin rame makin bikin pusing. Pelanggan banyak, tapi untungnya nggak ada. Malah makin lama makin sedikit. Cabai mahal, minyak goreng, bumbu rasanya malah cuma modal yang habis terus. Aku jadi ragu, apakah usaha ini bisa terus bertahan? Ya ampun Net, kamu tuh terlalu baik hati deh. Udah jualan enak, harga murah, terus nyari untung. Terima coba deh naikin harga dikit. Gak usah takut, pedasnya kan emang ekstrim. Tapi harga kayak mie anak TK ya enggak. Aku takut Rin, kalau harga dinaikin pelanggan kabur. Mereka tuh sensitif banget, apalagi yang biasa makan di sini. Kalau harga naik, nanti mereka malah ngomongin, wah mahal banget, kok gini sih gitu. Sakit sih, tapi itu namanya pasar. Net, kamu tuh kalau terus-terusan mikir begitu gak bakal maju. Orang mau enak makan tapi gak mau bayar lebih. Kamu udah kasih enak, kenapa gak terima untung yang pantas? Iya, tapi kadang rasanya hati ini gak tega Rin, gak tega. Saya cuma pengen orang-orang yang makan mie saya tuh seneng, gak mikir mahal atau murah. Tapi ya kalau begini terus saya bisa-bisa jatuh bangkrut. Sabar ya Net, dunia usaha itu keras. Kalau kamu terus begini, malah kamu yang jadi korban. Gini deh, naikin harga sedikit, cuma 1.000-2.000 aja. Kalau mereka beneran suka, mereka bakal tetap makan, dan kamu bakal ngerasain bedanya. Percayalah. Tapi apa nggak ada cara lain, Din? Saya kan pengen jualan dengan hati jujur, nggak mau malah nutup kualitas bahan cuman buat naikin keuntungan. Iya, aku ngerti kok. Kamu tuh selalu mikir yang baik-baik. Tapi nggak semua orang mikir gitu, Net. Kamu harus berani berinovasi. Tahu nggak sih? Ada kok yang jualan cabai busuk dan tetap rame. Dijual aja, asal bisa nutupin biaya. Yang penting bisa bertahan hidup. Jangan idealis mulu deh. Sekali-sekali coba aja. Kalau nggak mau naikin harga, coba cari cara lain buat efisiensi. Cari cara lain? Maksudnya gimana, Rin? Ya misalnya cari bahan yang lebih murah, yang tetap bisa bikin rasa pedasnya ngena. Mungkin cabai yang gak terlalu segar, kayak cabai-cabai yang udah dibuang di tempat sampah gitu. Banyak pedagang seperti itu, Net. Gak semua bahan harus baru. Bu Junet terkejut mendengar hal tersebut, namun ekspresi wajahnya mulai tampak bimbang. Tapi itu gak benerin. Cabai buruk itu bisa bahaya. Kalau ketahuan, saya bisa dituduh jualan makanan yang gak sehat. Lagian, saya gak mau ambil jalan pintas yang salah. Ah, kamu nih, Net. Kalau kamu mikir gitu terus, gak bakal maju lah. Makanan itu soal rasa, soal ketepatan. Kalau nggak laku, ya mati deh. Tapi kalau kamu bisa bikin rasanya enak, nggak masalah. Sedikit nggak fresh, semua orang kan suka pedas. Aku nggak tahu, Urin. Ini kayaknya ngelawan prinsip hidup aku. Tapi kalau begini terus, mungkin usaha ini nggak bakal bertahan. Tapi apakah worth it kalau aku harus mengorbankan apa yang aku percayai? Worth it dong, kenapa ngikut? Saat itu juga Bu Junet langsung pergi ke pasar untuk mencari cabai busuk dari tempat sampah. Daripada dibuang, masih bisa dipakai nih kalau dicuci bersih. Cuman buat sambal kok, bukan dimakan mentah juga. Tapi ini cabai udah busuk banget. Gimana kalau ada yang sakit nanti?
Kalau orang tahu, bisa-bisa saya yang dibenci, dituduh jualan makan nggak layak. Tapi kalau nggak bisa jualan, gimana? Bu Junet, ada apa Bu? Diam bengong-bengong di sini seorang diri, lagi bingung mau belanja nanti ya? Iya Pak, ini lagi mikirin-mikirin sambil nyari bahan buat jualan. Aduh, jangan sampai ketahuan. Tapi kalau ini bisa bantu ngurangin biaya produksi, coba cuci aja. Bisa masih light buat sambal. Pelanggan nggak tahu kan? Oh gitu, ya udah kalau gitu saya duluan ya Bu. Masih ada hal yang harus saya kerjakan nanti. Mari. Iya Pak, mari. Cuman buat sambal aja, nggak akan ada yang tahu kok. Cuma sedikit aja buat nambah rasa pedas. Nggak ada yang salah. Kalau cuman sekali ini aja. Sambil dipenuhi rasa was-was, Bu Junet mulai mengambil cabai-cabai busuk itu dari tempat sampah. Dan pada malam harinya, Aduh, semoga aja nggak ada bau aneh. Jangan sampai ada yang tahu kalau ini cabai busuk. Yang penting rasa pedasnya ngena. Pelanggan nggak bakal tahu kan. Kalau ini berhasil, berarti aku bisa terjualan. Kalau nggak, bisa warung tutup. Karena nggak bisa kayak gini terus. Aku harus bisa bertahan. Harusnya sih ini udah cukup. Cuman tambah sedikit lagi bumbu biar pedasnya makin ngebalet. Yang penting nggak ada yang tahu, nggak ada yang curiga. Setelah beberapa saat sambal yang dibuat oleh Bu Junet pun jadi. Bu Junet mencicipi rasanya sambil menguji rasanya. Oke. Rasa bumbunya udah pas, pedasnya juga nampol. Nggak ada yang akan tahu ini dari cabai busuk atau bukan. Bisa banget ini. Ini cuman sementara. Kalau berhasil, warungku bakal tetap buka. Bisa terus makan, bisa bertagihan. Kalau ketahuan, bisa hancur semua. Tapi siapa yang bakal tahu? Pelanggan curi rasa, bukan dari mana asal bahan-bahannya juga. Toh juga aku ngelakuin ini karena terpaksa, gak ada pilihan lain. Semoga aja, semoga lancar, semoga gak ada yang curiga. Aku cuma butuh kesempatan ini. Semoga Tuhan, semoga. Keesokan harinya Bu Junet kembali berjualan mie judes buatannya. Dan seperti biasanya para pelanggan selalu datang dan memenuhi lapak jualannya. Bu Junet, ini sambalnya sekarang makin edan ya. Pedasnya nyelekit, bikin nagih. Gue sampai kepedasan tau nggak? Pengen nangis, tapi bikin nagih. Enak banget Bu, luar biasa. Alhamdulillah ya. Cocok ya di lidah. Kalau udah segitu pasti makin laku. Kan mie judes saya. Ayo Bu, silahkan dipesan lagi mie judesnya. Ini baru mie judes beneran Bu. Pedesnya tuh nggak ada duanya. Tapi kok bisa makin pedes tapi tetap murah sih Bu? Nggak ada mahal-mahalnya kayak yang lain. Rahasia dapur Bu. Hehehe. Pelanggan senang, saya juga ikut senang. Yang penting cuan bos, modal dikit, untungnya melejit. Hahaha. Ini pedes banget Bu. Mau minta airnya, tapi rasanya tetap lagi. Bisa-bisa gue jadi ketagihan. Tapi serius deh, gimana sih caranya bisa tetap murah? Kayaknya ada yang beda dari sambalnya. Bu, ini itu cuma rahasia dapur aja ya. Kita harus pintar-pintar cari cara biar tetap enak dan harganya tetap terjangkau. Pokoknya asal rasanya top, yang lain nanti ikut aja. Bener-bener pedasnya sampai nendang banget ya. Gak pernah saya nemu mie kayak gini. Pasti ada triknya. Kalau bisa kasih tahu, kan enak buat yang lain juga. Hehehe, ya itu Bu, rahasia dapur gitulah. Berarti kalau saya kasih tahu, gak asik lagi dong ya. Hahaha. Di tengah euforia Bu Junet yang berhasil mendapat banyak uang, ternyata para korban sudah mulai berjatuhan. Aduh, perutku sakit sekali. Oh, Ibu kenapa? Perut Ibu sakit ya? Kenapa kok kayaknya Ibu merengis gitu nih? Kenapa Ibu nggak ngomong? Ada yang bisa aku bantu Bu? Iya Nak, aduh dari tadi mulus. Kayaknya gara-gara makan mie pedas tadi siang. Dari makan mie itu perutku kayak nggak bisa berhenti nyeri, sakit banget. Mie pedas yang Ibu makan tadi siang di warung Bu Junet. Ibu kok bisa sih Bu? Kan udah sering makan mie itu. Kenapa tiba-tiba sekarang sakit? Ibu juga nggak tahu Nak, ibu juga bingung.
Beberapa hari kemudian Pak RT turun tangan untuk menyelidiki kasus warga yang banyak jatuh sakit. Permisi Bu, kami mau tanya apakah ibu itu pernah lihat Bu Junet di sini? Biasanya kalau ke pasar dia itu beli bahan buat jualan mie pedas, ada yang tahu? Bu Junet? Oh, Bu Junet itu sering tuh ngambil cabai di tumpukan sampah belakang. Katanya buat pupuk gitu. Tapi saya nggak pernah lihat dia bawa pulang yang agak bagus-bagus juga. Yang sampai kelihatan masih bisa dipakai, bukan yang benar-benar rusuk. Cabai di tumpukan sampah, kok bisa sih? Itu kan bahaya Pak, kalau sampai ada yang kenapa-kenapa. Ini sih udah nggak biasa dibiarkan lagi Pak. Kalau memang benar bisa jadi masalah besar buat Bu Junet dan juga warga. Bu Siti, jadi maksudnya Bu Junet sering ambil cabai yang ada di sini. Cabai itu dari sampah pasar, bukan yang dibuang ke tong sampah ya, tapi masih bisa diambil sama dia. Iya, memang kayak gitu. Cuman kadang saya juga memang kayak gitu. Cuma kadang juga kalau dia nemu cabai yang bagus, dia ambil loh. Tapi saya nggak tahu pasti. Apa Anda yakin Bu, cabai-cabai yang diambil itu masih layak pakai? Kalau sampai salah pakai bisa berbahaya Bu. Ini bisa mencemari seluruh usaha Bu Junet. Gimana ya Pak, cabai itu nggak semuanya busuk, kadang masih bisa dipakai. Cuma kalau untuk dimakan langsung ya nggak boleh kan. Tapi buat sahur kan bisa, asal dicuci bersih dan dimasak dengan bumbu. Saya nggak mau banyak omong, nanti saya malah yang dicurigai. Tapi kalau ternyata Bu Junet benar-benar pakai cabai yang nggak layak itu, kita bisa kena dampaknya kan. Orang-orang jadi sakit, dan sakit perut begitu, ada yang diare, ada yang mual. Ini bukan main-main Bu, kita harus bertindak dengan cepat. Bu Siti, kalau ada bukti lebih lanjut kita harus bantu Bu Junet untuk sadar. Ini bisa merugikan banyak orang. Jangan sampai ada yang makan makanan yang tercemar, bahan busuk, atau malah bikin warga lain sakit. Kami butuh informasi yang jelas Bu. Ya udah deh, saya memang pernah lihat dia bawa cabai yang kelihatan baik, tapi kadang juga yang busuk. Tapi saya nggak tahu dia pakai buat apa. Saya cuma pedagang di sini Pak. Saya nggak bisa ikut campur urusan dia. Kalau memang benar cabai yang dipakai itu nggak layak, kita harus tahu dia supaya itu bisa diperbaiki. Jangan sampai ini merusak usahanya dan bikin orang-orang sakit. Kalau perlu kita laporkan ke pihak yang berwenang. Pak RT dan beberapa warga lalu kemudian pergi ke rumah Bu Junet untuk meminta klarifikasi. Bu Junet, kami butuh penjelasan Ibu sekarang juga. Kami sudah dapat cukup bukti dan kesaksian. Ibu pakai cabai busuk dari tempat sampah pasar buat dagangan. Iya atau tidak? Pak RT, ada apa Pak RT? Udah ramai-ramai kayak gini. Istri saya belum sadar sampai sekarang. Lidah kami memang doyan pedas Bu, tapi bukan racun Bu Junet. Kami percaya sama Ibu, tapi kenapa Bu? Kenapa Ibu itu malah membalas kepercayaan kami dengan cabai busuk seperti ini? Anak saya sampai masuk rumah sakit Bu Junet. Masih kecil, mentambun 2 hari. Itu semua karena mie Ibu. Saya nggak punya pilihan Pak. Saya cuma mau tetap hidup. Saya udah coba jujur, tapi nggak cukup. Dagangan rugi terus. Saya pikir cuma sambal, cuma cabai, udah dicuci. Bukan cuma soal dagang Bu, ini nyawa orang. Ibu sudah meracuni satu kampung. Tangkap Bu Junet, bawa dia ke kantor polisi, biar dia mendapat hukuman yang layak untuk perbuatannya. Jangan bawa saya ke polisi. Saya nggak mau. Saya ngaku saya salah. Tapi tolong jangan penjarakan saya. Tolong ampuni saya. Gak bisa, mau bagaimana juga perbuatan ibu ini sudah melenceng dan melanggar hukum. Ibu sudah tidak bisa dimaafkan lagi, dan kami akan segera menyeret ibu ke penjara. Bu Junet panik. Dia yang tak mau dipenjara akhirnya memilih kabur dari amarah para warga. Namun pada saat pelarian, Bu Junet tak fokus pada sebuah kulit pisang yang ada di tempat pembuangan sampah. Bu Junet kepleset dan pada saat itu juga tumpukan sampah jatuh mengubur dirinya hingga tewas. Tak ada keberkahan dari usaha yang diawali niat baik, tapi dicemari cara yang curang. Ketika kejujuran dikorbankan demi keuntungan sesaat, balasan bisa datang cepat, bahkan sebelum dunia sempat menutup mata.